wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa 'amalal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadabur wa tadhkir wa naf'al intifa' wal ifadah wal istifadah wal hadd 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a 'ala al-huda wa dalalah 'ala khair ibtigha wajhillah wa maradati wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa ila hawlin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad rasulillah wa 'ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Khususan ila hadrati mu'allif hadzal kitab al-Imam Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi ad-Dimashqi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa man yu'awinu 'ala nashri hadzal kitab min asatidina wa asatidatina wa masyayikhina wa mu'allimina bi barakatihim. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayyuhal ikhwah muslimin muslimat mu'minin mu'minat hadirin hadirat rahimakumullah. Sama-sama mari kita memanjatkan puji serta syukur atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat panjang umur, nikmat ketaatan. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih dikumpulkan di tempat yang mulia, di masjid, di satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Selepas kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan munajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi amal yang menemani kita dunia dan mengawal kita di fitnah-fitnah akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengingatkan kepada diri saya dan kita semua bahwa hari ini kita berada di tanggal 7 bulan Sya'ban. Beberapa saat, beberapa hari lagi kita akan masuk di bulan Ramadan. Kalau Ramadan diibaratkan istana, kita ini sudah berada di pekarangannya. Kita ini sudah berada sebentar lagi di gerbang Ramadan. Maka mari sama-sama kita bersihkan hati kita, kuatkan niat kita, persiapkan diri kita untuk mengambil faedah besar Ramadan. Yang terbesar dari faedah Ramadan adalah maghfirah, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan setelah sekian puluh tahun banyak maksiat kita, banyak dosa kita, banyak kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan semua itu dihapuskan di bulan Ramadan. Allah janjikan semua itu hilang dari diri kita di bulan Ramadan. Ini karunia besar yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita renungkan, bahwa Allah janjikan ampunannya bagi orang-orang yang serius dengan Ramadannya, orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan Ramadan. Ada tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang serius Ramadan Allah berikan ampunan, yang tidak serius dengan Ramadannya Allah tidak berikan apa-apa. Karena kata Allah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan ada syaratnya, imanan wa ihtisaban. Dengan kata lain Allah, dengan kata Rasulullah mau bilang, hanya orang-orang yang melaksanakan saum Ramadan penuh keimanan dan penuh keikhlasan maka akan mendapatkan ampunan. Yang enggak, ya enggak dapat. Orang syaratnya enggak terpenuhi kok. Orang syarat untuk mendapatkannya tidak terpenuhi. Syarat utamanya shoma, yaitu berpuasa. Syarat keduanya imanan, yaitu melaksanakannya dengan penuh keimanan. Wahtisaban, yang ketiganya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa jadi semua orang ada di waktu yang mulia ini.
Semua orang ada di masa yang mulia ini di Ramadan, tapi yang diambil beda-beda. Tapi yang didapatkan beda-beda. Keluar Ramadan hasilnya macam-macam. Maka salafun saleh, orang-orang kita terdahulu mempersiapkan Ramadan itu dari 6 bulan sebelumnya. Dari 6 bulan sebelumnya, bahkan mereka bisa dikatakan setahun itu hanya mempersiapkan untuk Ramadan saja. Ketika 6 bulan sebelum Ramadan, mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan usianya di bulan Ramadan. Itu diminta dari 6 bulan sebelum Ramadan. Bukan hanya bulan Rajab, bahkan sebelum itu. Ini minta sama Allah, ya Allah, sampaikan usia kami Ramadan, sampaikan usia kami pada bulan Ramadan. Itu di 6 bulan. Di sisanya setelah Ramadan mereka bermohon kepada Allah, ya Allah, terima ibadah saya yang sudah dilakukan di bulan Ramadan. Setahun berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar Ramadan yang bermanfaat untuk kita. Maka mudah-mudahan kita persiapkan dari bulan Sya'ban yang tersisa. Untuk ibu-ibu yang masih punya qada puasa, segera qada. Bapak-bapak apalagi yang punya qada puasa. Biasanya qada puasa ditunjukkan kepada ibu-ibu. Jangan-jangan bapak-bapak juga masih punya qada puasa. Bahkan Nabi Muhammad SAW kata Sayyidatina Aisyah, lam arahu, kata Sayyidatina Aisyah, saya tidak melihat Nabi Muhammad SAW puasa lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Akhirnya Rasulullah sendiri mempersiapkan Ramadan dari bulan Sya'ban. Maka persiapkan lagi, siapkan diri kita, zahir batin kita, siapkan lingkungan kita, siapkan rumah kita. Ini Ramadan besar. Ya Ramadan syai'un 'adzim. Ramadan sesuatu yang agung yang Allah anugerahkan kepada kita. Dalam kitab dia dikatakan la nadhuru ila malakutis sama. Kalau manusia dihilang dari ikatan-ikatan, gangguan-gangguan setan, ya di Ramadannya serius. La nadhuru ila malakutis sama. Mereka akan melihat ke kerajaan langit, yakni kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menuntut kita dari nadhur kita atas karunia Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa, ketidakseriusan kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkan dari sekarang. Persiapkan mushaf Qur'annya, persiapkan qiyamul lailnya kita, persiapkan sedekah kita, persiapkan semuanya. Ramadan akan segera datang. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, yakni bab yang ke-180. Kitabul Fadail. Bab ini menjelaskan tentang fadilah. Ini bagian ketiga dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di bagian yang pertama beliau sampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang akhlak Islam, tentang ikhlas, tentang mujahadah, tentang istiqamah, tentang khauf, tentang raja. Di bagian yang kedua tentang etika sehari-hari, di mana kita makan, di mana kita safar, di mana kita bersalam, etika sehari. Di bagian yang ketiga ini adalah tentang fadail, tentang keutamaan, tentang kemuliaan, tentang keindahan dari amalia-amalia yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa fadilahnya baca Quran, apa fadilahnya bersolawat, apa fadilah-fadilahnya. Fadail. Fadilah jamaknya fadail. Bisa dikatakan juga al-jamilah, bisa dikatakan juga keindahan dari satu amalia, bisa dikatakan juga rahasia dari satu amalia. Selama ini kita hanya Quran, baca Quran, sudah baca Quran, qiyamul lail, sudah qiyamul lail. Apa rahasianya dari amalia-amalia itu yang dibuka oleh Nabi Muhammad SAW? Makanya orang-orang alim, orang-orang yang berilmu begitu bersemangat beribadah. Kenapa? Mereka tahu sirnya, mereka tahu rahasianya, yakni mereka tahu fadilah.
Bisa juga fadilah ini adalah darajah, bisa juga maknanya derajat. Bisa jadi orang melakukan satu amal yang sama, melakukan amal yang sama, tarawihnya sama, tetapi yang satu tahu fadilahnya, yang satu tahu keutamaannya, yang satu sangat bersemangat. Dan ini dibuka oleh Nabi Muhammad SAW, dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabat, para guru-guru, para ulama. Yang pertama, yakni bab fadli qiraatil Quran. Bab menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Nah, cocok. Bentar lagi Ramadan. Di antara nama lain Ramadan adalah Syahrul Quran. Di antara nama Ramadan adalah bulannya Quran. Di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua proses ini berada di bulan Ramadan. Al-Quran ini sampai di tengah-tengah manusia, dua proses turunnya, dan dua-duanya ini terjadi di bulan Ramadan. Yakni turun Al-Quran utuh 30 juz lengkap ayat-ayatnya dari Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia terjadi di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, yakni turun bermakna inzal sekaligus utuh. Karena sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala utuh. Tidak ada kejadian kemudian satu kejadian yang mengikuti aturan Allah di dalam Al-Quran. Utuh namanya inzal dari Allah ke langit dunia utuh 30 terjadi di malam Lailatul Qadar. Kemudian Al-Quran turun dari langit dunia biwasitatil amin, dengan perantara al-amin, yaitu malaikat Jibril. Pertama kali turun berangsur-angsur, pertama kali turunnya di bulan Ramadan. Itu ketika Rasulullah sedang bertahannus di Gua Hiro. Jadi kalau kita memperingati malam nuzulul Quran, kita memperingati pertama kali Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW dibawa oleh malaikat Jibril. Jadi dua, karena kata turun Al-Quran di dalam Al-Quran menggunakan wail, yaitu inzal, inna anzalnahu. Yang kedua tanzil, inzal sekaligus dari Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Tanzil turun berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW agar syariat lebih mudah untuk diterima, agar syariat lebih mudah untuk diterima oleh manusia. Terjadinya dua-duanya di bulan Ramadan. Maka Ramadan disebut Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Fadilah yang dijelaskan di sini bisa jadi utama baca di bulan Ramadan, utama juga dibaca di luar bulan Ramadan. Mahwal Quran, kita baru ditinggalkan oleh salah seorang ahli Quran, yaitu Syekh Ali As-Sabuni, orang Syam, orang Syria, bin ahli Quran, mengarang kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran dan Ayatul Ahkam. Baru beliau mendefinisikan Al-Quran, diambil dari dalil-dalil tentunya. Mahwal Quran, Al-Quran dalam kitab Tibyan fi Ulumil Quran dikatakan Al-Quran kalamullahil mu'jiz. Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala al-mu'jiz, yang menjadi mukjizat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, makna dan lafadznya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari Allahnya udah kayak gitu. Dari Allahnya sudah seperti itu. Yang menjadi mukjizat untuk Nabi Muhammad SAW yang diturunkan biwasitatil amin, dengan perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang turun kepada Rasulullah secara berangsur-angsur, al-muta'abbad bitilawati, yang Al-Quran itu
dianggap beribadah ketika membacanya. Ngerti, nggak ngerti, paham, nggak paham, serius, nggak serius, baca Al-Quran muta'abbad, dianggap beribadah. Berbeda kita kalau baca baca buku-buku lain nggak ngerti, nggak ada faedah. Tapi membaca Quran nggak ngertinya, bukan berarti ya sudah nggak ngerti aja. Artinya nggak ngertinya aja dapat pahala dianggap ibadah. Apalagi ngertinya, apalagi pahamnya, apalagi mentadabburi. Al-muta'abbad bitirah. Hadis yang pertama, an Abi Umamah, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, qala, berkata Abu Umamah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sami'tu, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Perintahnya, Iqra'ul Qur'ana. Kata Nabi, bacalah oleh kalian Quran. Khitabnya di sini adalah para sahabat yang yang diajak bicara oleh Nabi adalah para sahabat. Zahirnya pada saat itu para sahabat yang hadir di situ. Hakikatnya kepada kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bacalah oleh kalian semua Al-Quran. Rugi orang Islam yang gak baca Quran. Musibah orang Islam tidak bisa baca Quran. Iqra'ul Quran. Ayat yang pertama terus saja, Iqra', dibacalah Quran. Banyak para ulama mengatakan turunnya kualitas umat Islam saat ini karena jauh dari Quran. Karena jauh dari Quran. Sayyidina Utsman bin Affan itu, Sayyidina Utsman bin Affan bilang, tidak ada sesuatu yang aku benci dari perkara dunia ini selain kalau satu hari aku tidak melihat Quran. Dalam sehari aku tidak melihat Quran, aku gak suka hari itu. Kata Sayyidina Utsman bin Affan, kita berhari-hari lewat tanpa melihat Al-Quran dan santai saja. Iqra'ul Quran, kata Nabi Muhammad SAW, bacalah oleh kalian semua Al-Quran. Fa'innahu, karena sesungguhnya Al-Quran ya'ti, akan datang, yaumal kiamati, kelak di hari kiamat, syafi'an li ashabi, ya, syafi', pemberi syafaat, penolong. Yang pertama, Quran, mushaf yang kita baca, kelak nanti di yaumil kiamah akan berbentuk seperti bentuknya amal-amal kita. Kita akan bisa melihat ini amalan Quran kita. Karena syafi' akan membawa, akan menuntun, akan menjadi syafaat. Apa bedanya syafaat Quran dengan yang lain? Ini yang menarik. Apa bedanya? Banyak yang memberikan syafaat. Di antaranya, inna likulli akhin syafa'ah. Setiap saudara bisa menjadi syafaat untuk saudaranya. Wa kuntum ala syafa' hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Ketika sudah ada di dekat-dekat neraka, ada yang menyelamatkan kita. Banyak yang memberikan syafaat. Tetapi bedanya adalah kalau yang lain memberikan syafaat setelah kita masuk neraka. Setelah seseorang masuk neraka, kemudian ditolong oleh yang lain, yang syafaat. Kalau syafaat Quran, sebelum masuk ke neraka sudah ditolong oleh Quran. Jadi bukan sakit dulu baru ditolong. Belum masuk neraka sudah ditolong oleh apa? Bacaan Quran kita. Dituntun. Kalau timbangan amal kita ringan, Quran yang akan memberatkan. Kalau di padang mahsyar itu terik panas luar biasa, Quran yang akan melindungi. Kalau kita terseok-seok di atas sirat, maka Quran yang akan menuntun kita. Quran akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita selamat masuk. Itu bedanya syafaat Quran dengan syafaat yang lain. Syafi'an,
Untuk siapa? Li ashabihi, bagi sahibul Quran, pemilik Quran, sahabat Quran. Itu sudah gua bilang siapa ini sahabat ya. Maka asal sahabat Quran, sahib bisa juga pemilik Quran, yakni orang yang enggak jauh dengan Quran. Siapa sahibul Quran? Siapa ashabul Quran? Alladzina yaqra'una al-Quran. Yang pertama mereka orang-orang yang membaca Quran. Orang-orang yang tilawah setiap hari mulazamah dengan terus-terusan. Kita ngerti enggak ngerti, lancar tidak lancar. Bahkan ulama mengatakan Quran itu belum dibacanya, baru dilihatnya bisa mendatangkan rahmat. Baru melihatnya bisa jadi rahmat. Megangnya aja harus punya ulah yang masuk. Megangnya punya. Berarti mulazamah dengan Quran mendatangkan kebaikannya. Masih bisa bilang musibah kalau orang Islam jauh dari Quran. Siapa ashabul Quran? Alladzina yata'allamuna al-Quran, yaitu orang-orang yang belajar Al-Quran. Orang-orang yang mulazamah mempelajari Al-Quran. Ustaz sudah pernah belajar Al-Quran sampai akhir hidup kita, biarkan kita menjadi pembelajar Quran. Sudah belajar kita bacanya, belajar kita tahsilnya, belajar kita menghafalkannya, dikit-dikit dihafal itu. Sudah kita belajar menghafalkannya, belajar maknanya, belajar tafsirnya, belajar mentadabburinya, terus tidak akan habis hikmah digali dari Quran. Gak akan. Maka gak ada istilah orang ini saya sudah selesai belajar Quran. Gak ada. Itu orang belum selesai belajar Quran ya. Al-Quran terus dia. Siapa orang yang ashabul Quran? Alladzina yaqra'una al-Quran, alladzina yata'allamuna al-Quran, alladzina yatadabbaruna al-Quran. Yaitu orang-orang yang mentadabburi Al-Quran. Dibaca masuk. Quran itu sumber segala hukum. Quran itu sumber segala ilmu. Quran itu sumber segala hikmah. Quran itu adalah sumber dari segala sumber. Kenapa? Dari Allah langsung. Quran dijelaskan oleh Rasulullah dengan hadis-hadisnya. Kemudian Quran dijelaskan oleh para ulama. Yang orang yang dekat Quran, dekat dengan sesuatu yang bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah sekian puluh tahun, sudah 40, 50 tahun enggak mungkin menghafalkan Quran. Kata guru saya Haji Syekh Abdul Rahman, siapa orang yang berniat menghafalkan Quran dan wafat dalam keadaan belum hafal Quran, maka dibangkitkan sebagai seorang penghafal Quran. Karena kekuatannya. Dia dibaca, ya lupa lagi Ustaz, saya menghafal 10 ayat, rupanya 20 ayat, ulang lagi, terus-terusan. Ya, ini pembelajaran. Siapa ashabul Quran? Yang utama adalah orang yang mengamalkan Quran. Orang yang berhukum dengan hukum Quran. Orang yang menilai baik dan buruk sesuatu dengan Quran. Orang yang menyerahkan penafsiran Quran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah bacanya, sudah mempelajarinya, sudah tadabburnya, cari hukum selain hukum Quran, gak nyampe. Repot. Berhukum dengan logika, dengan akal. Dalam kondisi seperti ini, kemudian dengan perkembangan teknologi, bagaimana kalau sholat Jumat secara virtual? Gimana? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati fi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Bersegera jalan pergi untuk sholat Jumat. Berkumpul di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Tafsirkan man fassara al-Quran ala ra'yi falyatabawwa maq'adahu minar. Barang siapa mentafsirkan Al-Quran dengan akalnya saja, dengan logikanya saja,
enggak ikut bagaimana Quran mentafsirkan Quran ditafsirkan oleh Rasulullah, ya pakai logika saja. Lama-lama saya bilang, kalau sudah pakai akal doang, sholat Jumat sudah virtual, ya lama-lama orang bikin robot yang sholat robot aja kan robotnya saya beli, robotnya punya saya wakilkan. Bagaimana sholat Jumat virtual? Nanti ada makmum di depan imam, ada makmum di depan imam, rusak tata agama. Kenapa? Tidak mengamalkan Quran, diutak-atik Quran. Hati-hati. Jadi ashabul Quran yang membaca Quran, yang mempelajari Quran, yang mentadabburi Al-Quran, yang mengamalkan Quran, hasil dari semua ini. Siapa ashabul Quran? Orang-orang yang sibuk dengan Quran, orang-orang yang hari-harinya sibuk dengan Al-Quran. Nah, orang-orang yang seperti itu nanti akan melihat Al-Quran berbentuk sesuatu yang indah yang akan menuntun dia. Gak jauh-jauh, ada di rumah kita ternyata. Yang akan memberikan syafaat segitu hebatnya ada di rumah kita, dan sudah Allah kasih sama kita. Sudah Allah berikan kepada kita. Kalamullahil aziz. Yaitu kalamullah subhanahu wa ta'ala. Muslim, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Maka datang bulan Ramadan, masya, datang bulan Ramadan lagi, syahrul Quran. Jangan jauh-jauh kita dari Quran. Yang lain pinggirin dulu, handphone pinggir dulu, TV pinggir dulu. Jangan pinggir dulu, yang dipegang Quran. Wa'an Nawas bin Sam'an, dari sahabat Nawas bin Sam'an, qala berkata Nawas bin Sam'an, sami'tu Rasulullah, saya telah mendengar Nabi Muhammad SAW yaqul, bersabda Nabi, yukta yaumal qiyamati bil Qur'an wa ahli, akan didatangkan kelak yaumil qiyamah bil Qur'an, dengan Quran, wa ahli, dan ahlinya Quran. Ahlinya Quran tadi yang orang sibuk. Ketahuilah, tidak selesai Quran hanya dengan menghafalkan. Itu baru satu bagian, baca, hafal, itu mulazam. Baru jadi ahli Quran. Siapa? Alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya. Siapa ahli Quran? Alladzina, yakni orang-orang kanu ada alladzina ya'maluna bihi, yang mengamalkan Quran fid dunya, di dunia. Dipelajari untuk mantu saja sih. Kita pasrah saja sih kepada aturan yang dibuat oleh yang membuat kehidupan kita, yaitu Al-Quran. Jangan cari-cari hukum yang lain. Ukuran benar salah kita adalah Al-Quran. Hukum-hukum yang lain bentar lagi revisi, bentar lagi salah penelitian. Sudah Al-Quran, pegang Quran benar-benar. Ikuti Quran, ditafsirkan dengan Quran, ditafsirkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, yang kemudian diterjemahkan oleh para ulama, dijelaskan oleh para ulama kepada kita. Udah itu aja, jadikan pegangan kita. Aturan yang lain sesuai dengan Quran, ikuti. Kalau tidak sesuai dengan Quran, nggak wajib, tinggalin. Gak usah repot-repot ya. Ada orang bikin peraturan manusia, boleh silakan. Kira-kira bertentangan Quran enggak? Enggak bertentangan, enggak lakuin. Bertentangan dengan Quran, mohon maaf. Ya, mohon maaf. Karena kita bukan cuma pengen selamat di dunia, kita juga pengen selamat di akhirat. Jadi tolak ukurnya adalah Quran. Aturan yang lain bukan enggak boleh ada, tapi enggak boleh bertentangan dengan Quran. Siapapun yang buat, siapapun yang bikin. Ini dari guru bertentangan Quran, mohon maaf, nggak ikut. Ini dari pemerintah, sesuai dengan Quran, ikut. Nggak sesuai, mohon maaf, nggak ikut. Udah patokannya gitu aja. Ya. Kenapa? Wa ahli datangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mengamalkan Al-Quran fi dunya, taqdumuhu, yang mendahulunya, pemimpinnya, yang di depannya. Suratul Baqarah wa Ali Imran. Di depannya pemimpin Suratul Baqarah, Ali Imran. Makanya kalau ahli Quran
nggak masuk neraka yang tadi, syafaatnya nggak di awal sebelum wajar orang neraka saja patuh kepada aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Di depannya surah Al-Baqarah, yang di depan surah Al-Imran, di belakang ikut semua Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa ada beberapa surat di dalam Al-Quran yang memiliki fadilah khusus. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang memiliki keutamaan, tetapi kita enggak. Tuhajani Al-Baqarah dan Ali Imran ini akan menjadi hujah, akan jawab. Al-Baqarah yang jawab, ya, udah kita mah diam aja. Fi benar, ya. Yang akan menjadi hujah. Dua surat ini akan menjadi hujah ana sahibihima, dari pemilik kedua. Maka baca Al-Quran terus. Para sahabat, para ulama luar biasa baca Quran. Luar biasa. Ada di antara mereka menghatamkan Quran dalam semalam satu kali. Ada yang menghatamkan Quran satu malam 2 kali. Sayyidina Utsman bin Affan menghatamkan Quran di 1 rakaat witir 30 juz. Kita juz 30. Itu juga makmum batu-batu. Padahal tarawih berapa rakaat? Sayyidina Utsman bin Affan, maka di antara sahabat ada yang terkenal dengan ahli Quran. Di antara Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan luar biasa kecintaannya terhadap Al-Quran. Tidak ada yang melakukan kecintaan Sayyidina Utsman bin Affan kepada Al-Quran sampai ketika akhir hayatnya, maka sudah dibilang adalah orang akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tergantung kebiasaan amaliyahnya sebelumnya. Sayyidina Utsman bin Affan meninggal dalam keadaan mendekap mushaf Al-Quran. Ketika oleh para pemberontak itu tidak dibunuh, silakan. Saya tidak akan merontak jauh-jauh. Tapi itu Quran, tampilkan Quran, didekap Quran, wafat dalam keadaan memeluk Al-Quran. Sayyidina Utsman bin Affan. Apa kata Sayyidina Utsman bin Affan? Jika hati kita suci, maka tidak akan pernah puas dari kalam rohnya. Ibarat seorang pecinta kepada yang dicintai, dia akan merasa selesai membaca surat cinta. Disebut dari kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Kalau saya mau mendengar, kalau saya mau ngomong sama Allah, maka saya sholat. Kalau saya mau mendengar Allah Subhanahu Wa Taala, saya baca Quran. Karena Quran adalah kalam. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Utsman bin Affan, dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah telah bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum, sebaik-baiknya kalian. Ini Nabi yang khair, ini makna isim tafdil. Bukan hanya baik, tapi orang terbaik di antara kalian. Yang paling baik, mau tahu siapa yang paling baik? Ada yang baik, ada yang lebih baik, ada yang paling baik. Artinya derajatnya beda dengan yang lain. Mau tahu kata Nabi? Man, yakni orang ta'allamal Quran, orang yang belajar Quran, wa'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Santri-santri Quran, guru-guru Quran, orang-orang yang pegang Quran. Ada yang menarik di sini apa? Disebutin yang belajar dulu, baru disebutin yang ngajarnya. Apa artinya? Jadilah kita pembelajar Quran seumur hidup kita. Karena ujung-ujungnya semuanya adalah Quran. Kita baca tafsir, kita baca hadis, kita baca fikih, kita baca ilmu bahasa Arab, bahkan semuanya ujung-ujungnya adalah Quran. Puncak-puncaknya adalah Quran. Maka khairukum man ta'allamal Quran. Baik adalah yang mau belajar Quran, baru disebutin yang mau ngajarin Quran.
Kata sebagian kawan-kawan guru kami, Abu Yadimian, kalau melihat santrinya lagi mengajak fikih dan yang lain, ya, didoakan dari jauh, didoakan lewat, didoakan jauh. Tapi kalau lihat santrinya sedang mengajarkan orang-orang yang baru belajar Quran, alif, ba, ta, sa, terus beliau singgah datang mendoakan langsung. Nah, ini keutamaan orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kadang-kadang ahli-ahli Quran ini banyak godaannya sekarang ini, Pak. Banyak godaan. Pernah guru kami Kiai Musyafa bin Umar Allahyarham ditawarkan santrinya untuk masuk ke jenjang perguruan tinggi jalur khusus semuanya. Sederhana jawabannya beliau. Saya bukan nolak, biarinlah itu yang lain saja. Santri-santri saya didik untuk hafal Quran sampai Qur'an dan yang lainnya, biar ada yang mau ngajarin Quran nanti sepeninggal saya. Kalau ahli Quran semua jadi ya, orang yang sudah hafal semua, kita kadang-kadang senang ya, oh diterima sini. Tidak ada lagi yang mau ngajarin Quran. Ya. Orang ahli Quran jadi pejabat semua, yang hafal Quran jadi pejabat semua. Akhirnya Quran jadi ditinggalkan. Bukan tidak boleh. Harus ada sebagian umat Islam yang belajar Quran dan mau mengajarkan Quran. Dan kurang sekali, pengajar-pengajar itu kurang. Yang mau setiap hari dulu ngajari dari yang nggak bisa baca Quran sampai dengan baca Quran, alif fathah, alif kasrohi, alif domahu, alif jabrah, alif jri, alif psu, kodi Banten. Alif di atas A, alif di bawah B, alif di depan, alif di bawah I, alif di depan U, atau orang madrasah jangan. Khairukum, sebaik-baiknya di antara kalian yang mau belajar Quran, jadilah kita mau belajar Quran seumur hidup kita. Yang kedua adalah mau mengajarkan Quran. Rawi Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Aisyah, dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Siti Aisyah, qala Rasulullah telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzina yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil barara. Masyaallah. Orang yang baca Quran punya pengawal. Orang yang baca Quran punya pengawal. Alladzina yaqra'ul Quran, orang yang baca Quran wa huwa mahir, dan dia pandai pas makhraj hurufnya, pas tajwidnya, pas mad-madnya, indah bacaannya. Wa huwa malumi ma'as safaratil kiramil barara, disertai oleh malaikat yang patuh, dikawal malaikat. Dikawal malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala kemana-mana, dikawal malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahir, yang baca Quran dan dia mahir. Dia pengawal khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak takut ada orang yang mendolim, enggak ada takut akan hasad, akan hasudnya manusia. Memang Allah Subhanahu, pengawalnya malaikat. Kita dikawal abdi aja girang bener. Oh, ngawal saya dong, bintang 7, hebat betul loh. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahir, pengawalnya malaikat. Yang iseng-iseng manusia ada malah santil malaikat kelar. Pernah para hufad di satu peristiwa ada namanya semaan. Kalau lazim yang namanya semaan Quran, pembelajaran. Kita pengen hidupkan lagi di sini semaan Quran, yakni menghatamkan Quran, membuat orang cinta akan Al-Quran. Dulu itu banyak halakoh semaan Quran, dari pagi subuh baca Quran, hatam nanti isya.
yang biasa baca para hufaz. Di satu waktu di jamaah di Qurul Ghafilin Gusmi. Di satu waktu para penghafal Quran ini dibawa satu bus ya, Quran elf, bus elf. Kemudian di tengah perjalanan ini bus jatuh masuk jurang. Sebus-bus supir-supir, sepengiring-pengiring. Kemudian ketika sudah masuk jurang itu, nggak ada yang luka sedikit. Maksudnya ada luka tapi nggak berat. Selamat semuanya, selamat semua. Apa kata guru kami? Ini mobil elf ini dijaga oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Secara nalar ini pasti kelar sendiri, pasti meninggal. Saya jadi ingat hadis ini. Yani alladzi yaqra'ul Quran wa huwa mahir, dan dia mahir dikawalnya oleh malaikat al-bararah yang patuh. Ya. Tapi enggak usah sok perintah. Malaikat maju duluan. Ya. Atau sosok nih, saya mengawalnya malaikat. Enggak, sudah tenang. Makanya di kedudukan yang tinggi dari seorang muslim, orang bilang wali kekasih Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ya, mereka enggak takut, mereka enggak sedih. Kenapa? Mereka dikelilingi makhluk-makhluk Allah yang baik. Kalau sudah dikelilingi makhluk Allah yang lain, makhluk Allah yang lain itu minggir. Kalau orang sudah dikelilingi malaikat, maka setan-setan minggir. Kayak ini, kayak gelasnya sudah dipenuhi isi sesuatu, maka yang lain nggak bisa masuk lagi. Makanya harus bercita-cita mahirun bil Quran. Nggak ada yang terlambat. Banyak sekarang, insya Allah mudah-mudahan bisa dihadirkan di sini. Ada seorang profesor baru belajar Qurannya 40 tahun. Baru belajar Qurannya 40 tahun baru belajar baca Quran. Hafal Quran umur 50 lebih lah. Kenapa? Bahkan saya pernah mendengar ceritanya Syekh Ali Jabir. Yaitu ibundanya di usia 50 tahun baru belajar baca Quran. Kemudian hafal Quran. Loh kok bisa? Oh, gak usah aneh. Wal mu'jiz. Al-Quran itu adalah mujizat. Sesuatu yang gak masuk akal. Itu kenapa saya perlu sebutin profesor? Ya sibuk gitu loh. Ngajar sana sini, masih bisa hafal Quran. Dan susah bisa. Ya guru kami juga mudah-mudahan bisa dihadirkan di sini untuk memberikan motivasi, inspirasi kepada kita bahwa tidak ada terlambat untuk belajar. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'tam. Itu tadi tuh mahir, orang yang pandai baca Qur'annya. Gimana model saya Ustaz? Ya. Yang terbata-bata, dan orang yang membaca Quran wa yatata'tam, dan dia terbata-bata, enggak lancar baca Qur'annya. Enggak lancar baca Qur'annya. Pada baca Quran, wa huwa alaihi syaqun, dan dia terhadap Quran syaqun, kesulitan. Lahu ajroni, maka bagi dia dua pahala membaca dan pahala usaha untuk membaca Quran. Ya. Jadi kadang-kadang hadis ini potong akhirnya doang nih, ya. Sehingga orang tidak punya motivasi untuk mahir bil Quran. Adalah lumayan dapat pahala dua ini kan. Harus mau naik mahir bil Quran. Ya, bodyguardnya malah malaikat. Tapi ini menjadi kabar gembira kepada kita yang baru belajar. Terusin. Dan hebatnya Quran itu, orang yang pertama kali terbata-bata Quran, terus dia baca, maka akhirnya lancar. Dan orang yang sudah lancar Quran tapi nggak baca, terbata-bata, pada akhirnya awal dia mulai ya sobat. Artinya terus saja baca sampai baca. Ya Allah, ini Quran ini adalah
karunia Allah besar yang diberikan kepada kita, yang banyak kita sia-siakan. Kalau masing-masing dari kita pegang Quran aja, menunggu waktu subuh atau menunggu waktu zuhur, bisa jadi Quran. Nah, pasti Quran ini kurang, tapi nggak pernah ada yang protes. Quran di masjid At-Taqwa kurang, Ustaz. Ada yang pernah protes? Nggak ada. Orang rapi dari minggu ke minggu gitu. Ya. Maka pegang waktu kosong Quran. Sekarang apalagi fasilitasnya banyak, handphone, jalan, baca Quran. Sampai lazim kita melihat orang menunggu di ruang tunggu atau tempat antrian baca. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Wa an Abu Musa al-Asy'ari, dari Abu Musa al-Asy'ari. Qala, berkata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah telah bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di perumpamaan orang yang baca Quran dan orang yang enggak baca Quran. Kata Nabi, mathalul mu'min alladzi yaqra'ul Quran mathalul utrujah. Sampai Nabi memotivasi kita dengan mengambil sebuah analogi, mengambil sebuah perumpamaan. Kata Nabi, orang mukmin yang baca Quran mathalul utrujah, seperti buah utrujah. Apa utrujah? Rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Aromanya bagus, aromanya wangi dan rasanya enak. Orang mukmin baca Quran, berarti ada orang mukmin enggak baca Quran. Ada orang mukmin yang baca Quran, kata Nabi, itu kayak buah yang aromanya wangi, rasanya enak. Apa? Durian? Jangan, contoh yang lain. Apa? Mangga, ya. Artinya belum dirasakan sudah menggoda, sudah punya nilai. Orang mukmin yang baca Quran kayak gitu. Belum bicara sudah mendatangkan ketenangan, bikin orang senang. Lumayan lah, gak makan buahnya juga, wanginya lumayan, bikin kenyang. Suka begitu. Durian ya. Riwayat thayyibun wa ta'muha thayyibun. Wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamar. Orang mukmin yang enggak baca Quran. Ini bukan lagi jualan buah ini. Ya. Ini kok buah, ngantuk-ngantuk ini usah jualan kurma, apa jualan durian ya. Dan orang mukmin yang baca Quran, orang mukmin beriman pada Allah, taat, ya, taati. Tapi enggak baca Quran, enggak senang baca Quran. Kama talit tamar, kata Nabi, kayak tamar, korma, kayak korma. Dari halaha, enggak ada aromanya. Korma enggak ada aromanya. Lempeng aja dia aromanya. Ya. Wa ta'muhul, tapi rasanya manis. Tahu enaknya gigit dulu. Ya. Tahu enaknya rasakan dulu. Itu orang mukmin enggak baca Quran. Wa mathalul munafiq alladzi yaqra'ul Quran kamathalir raihana. Dan orang munafik yang baca Quran, masya Allah, yang kalah. Orang munafik aja baca Quran. Orang sehingga ditawarkan Nabi Muhammad SAW untuk menghatam Quran sebulan sekali. Ya Rasulullah, masih sanggup 20 hari sekali. Masih sanggup ya Rasulullah 10 hari. Masih sanggup ya Rasulullah. Ini 7 hari. Kenapa begitu? Karena ada pengaduan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, saking gandrungnya beribadah Quran dan yang lainnya, istrinya nggak disentuh-sentuh, ya. Maka disuruh kurangi oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu juga qiyamul lailnya, begitu juga Quran. Ada apa namanya? Ada para sahabat, Abdullah bin Jubair, satu malam satu kali khatam, satu malam satu kali, nggak siangnya. Satu malam satu kali khatam Quran 30 juz.
Ada Abu Syekh Hanai dalam satu malam 2 kali hatam Quran plus 10 juz. Yang dia bilang 3 kali hatam aja saya bisa. 3 kali hatam. Bagaimana para ulama Imam Syafi'i ketika bulan Ramadan 2 kali hatam setiap hari pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan Imam Syafi'i baca Quran dalam sehari 2 kali hatam Quran, 30 hari 60 kali hatam Quran. Bagaimana dengan Ramadan kita? Ya. Makanya dicari Qurannya dari sekarang, dicocokin kacamatanya dari sekarang. Begitu masuk Ramadan, Qurannya ada, kacamatanya gak cocok. Kacamatanya ada, Qurannya hilang. Sudah, ini termasuk persiapan Ramadan. Cocok, pas, cari posisi yang pas, posisi dibaca Quran, persiapan dari sekarang. Sedikit. Kalau sehari kita baca 1 juz saja, sebulan hatam Quran. Kalau sehari kita baca 2 juz, maka Ramadan lewat 2 kali hatam. Kalau santri-santri mah sehari 5 juz. Apalagi udah ngaji subuh pagi, sehari 5 juz. Jadi register ulangi nanti. Ngajian subuh bulan Ramadan udah hatam Quran belum pulang. Sapi yang ngaji. Artinya khatmil Quran. Masya Allah. Kata Nabi, "Idza khatama al-'abdul Quran, shalla 'inda khatmi 60,000 malakin." Ketika seseorang menghatamkan Quran, itu mengaminkan doa kita itu, mengaminkan doa kita 60,000 malakin, 60.000 malaikat. Makanya kalau kita hatam Quran ini pas mau falak bin nas nih, panggil anak semuanya, kumpul. Papa mau hataman Quran. Habis ini kita doa sama-sama. Ada doa khatmil Quran. 60.000 malaikat mengaminkan. Kumpul tuh di rumah. Di rumah kita kumpul, yang kumpul malah malaikat. Enaknya kumpul malaikat, gak usah nyiapin kopi. Lah kalau 60.000, 1.000 orang aja kita anggaran ini 60.000 malaikat. Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, amin. Makanya saya bilang, yang hajatnya kuat, hatamin Quran deh. Hatamin Quran. Mengaminkan itu malah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Biasa lagi para salafun saleh menghatamkan Quran setiap habis pagi bangun khatam. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yarfa'u bi hadzal kitab aqwaman wa yadh'u bi akharin. Ya Allah. Seberapa gandrung itu masyarakat membaca Quran menentukan kemajuan derajat kaum ini. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala yarfa', Allah mengangkat bihadal kitab, dengan Quran ini, aqwaman kaum. Wa yadh'u, dan Allah meletakkan, merendahkan bihi dengan Quran akharin, yang lain. Kita pengen menjadi kaum yang maju kan? Kita pengen menjadi umat yang terdepan bukan? Maka kembalikan semuanya kepada Quran. Kebanyakan di Qurannya taruhlah di mana pelajar pun jadikan masjid ini tempat membaca Al-Quran. Riuh terdengar dari masjid suara bacaan Quran. Gak ada masalah. Ya. Jadi kan misalkan di saran biasa gitu. Jadi kan misalkan zuhur, ba'da sholat zuhur di Masjid At-Taqwa, selama Ramadan aja ada hizbul Quran, ada hizib Quran, baca 1 hizib, jadi 1 juz. Ba'da sholat zuhur, selesai udah sholat, baca Quran, baca hizib Quran. Di Hadramaut sana, saya mendapat cerita kabar bahwa ada orang yang hafal Quran karena sering ikut hizib Quran saja. Hizib itu sesuatu yang dijaga. Pokoknya jadikan tradisi setiap pada zuhur baca 1 juz. Ya. Bikin pandu, kan? Bikin standing banner. Jangan hanya ajakan donasi saja. Ya. Ajakan beramal juga. Yuk, setiap pada zuhur
diadakan hizib Quran di Masjid At-Taqwa. Yang sholat di situ baca 40 menit, 30 menit, 20 menit ternyata beres satu. Itu terus. Dan kalau saya repot-repot nggak ada yang seperti itu, ya cukup kita bareng-bareng. Kemarin sempat kita cetak itu suratul kahfi, ya. Surat kahfi kita bagi-bagi ke masjid-masjid. Di sini ada apa enggak? Ya ini nunggu sholat Jumat baca surat Al-Kahfi. Jangan jauh-jauh dari Quran. Sampai Quran itu jadi mendarah daging dalam tubuh kita. Apa aja Quran? Inna wa yarfa bihadzal kitab, apa akan diangkat dunia akhirat. Sebaik-baiknya doa Quran, sebaik-baiknya wirid Quran, sebaik-baiknya wiridan itu Quran. Ya, doa Quran. Jadi ketika baca Quran itu semua ketemu. Bahkan cara bacanya Nabi Muhammad SAW ketika ketemu ayat soal Rahman Rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala, Maha Kasihnya Allah, Rasulullah langsung berdoa. Ketika ketemu ayat-ayat tentang Adam, Rasulullah langsung minta perlindungan ketika baca Quran. Yarfa' biyadil wa yadha' bi akharin, dan orang yang mengabaikan satu kaum yang mengabaikan Al-Quran, bacaannya, hukumnya, aturannya, maka siap-siap dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim, hadis dari Imam Muslim. Wa an Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar, Nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasud kecuali pada dua perkara. Hasud itu asalnya haram, asalnya tidak boleh, dosa. Hasud, orang hasud, iri, dengki, dosa. Tetapi di dalam dua perkara ini boleh. Berarti sahabat hasud. Orang-orang itu hasud, tapi hasudnya cuma di dua perkara ini. Artinya dua perkara ini luar biasa, sampai boleh iri kita, sampai boleh dengki kita. Yang asalnya haram, yang asalnya kagak boleh. Asalnya kagak boleh hasud. Ya. Maka apa itu? Rajulun atahu Allahul Qur'an fa huwa yaqumu fi ana al-lail wa ana an-nahar. Boleh kita hasud kepada seseorang yang atahul Quran, yang Allah berikan Quran kepada dia, bisa baca Quran, dia paham Quran, bisa baca, itu pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan anggap enteng itu bisa baca Quran. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih Quran kepada dia, fa huwa yaqumu bi ana al-lail wan nahar. Dan dia mendirikan itu. Kalau baru bisa baca, dia baca ana al-lail wan nahar, di sepanjang malam, di sepanjang hari Quran. Para santri itu begitu di kantongnya nih Quran, begitu di tasnya Quran. Santri dulu, santri sekarang di kantongnya, nah itu ngaku, ya, kantongnya handphone, ya. Dulu begitu gelar sajadah tasbih, sekarang gelar handphone dua berjejer. Makanya tadi saya bilang kalau di masjid ini udah jangan digetarkan, dimatiin handphone. Kalau perlu ada penitipan handphone, sekalian tolong dicasin tuh, gitu. Ya, boleh hasud kepada orang, boleh iri. Ya Allah, gitu, orang baca Quran, ya di masjid dia baca Quran, setelah sholat dia baca Quran, pengen kita kayak gitu, ya. Hasudnya pengen seperti itu, bukan hasud ngomongin. Dia baca Quran juga ada maunya tuh, hasudnya kayak gitu. Hasud itu ingin kayak gitu. Iri, ya Allah, saya belum bisa kayak gitu. Ini dunia melulu, ya, pagi siang sore malam kejar-kejar dunia terus. Boro-boro baca Quran, pegang belum hari ini. Dia mah baca Quran terus, ya Allah. Boleh iri. Ingat ya, irinya itu adalah iri kepada orang yang rajin baca Quran, orang yang rajin mempelajari Quran, boleh iri. Kenapa? Sampai dibolehkan iri oleh Nabi Muhammad SAW, oleh Allah Subhanahu wa taala, karena besarnya amaliyah.
Wa rajulun atahu Allahu malan, dan boleh iri kepada orang yang dikasih harta oleh Allah Subhanahu wa taala, fa huwa yunfiquhu ana al-lail wa an-nahar, dan dia menghabiskan hartanya untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu. Kita boleh iri, ya Allah orang udah bangun masjid, ya Allah orang udah bangun pesantren, ya Allah orang dengan harta yang Allah kasih sama dia sudah berinfak luar biasa. Orang mengelilang karpet semeter di sini, dia mas 100, tinggal berapa lagi begitu? Habis, bikin lagi. Ya, udah semeter, udah nggak usah pakai dilelang, saya aja. Kita boleh iri sama orangnya kayak. Kenapa? Karena bacaan Qurannya, harta yang Allah kasih sama dia, karunia yang Allah berikan sama dia, membuat dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang lain yang dikasih harta nggak diberi buat ibadah, kita nggak perlu iri, nggak perlu hasud, nggak perlu ngapain. Orang yang dikasih harta tapi nggak dijadikan nggak diinfakkan, rugi, habis energi kita hasil. Kenapa? Harta yang ada sama dia nggak mendatangkan kebaikan, nggak ada kebaikan. Memang harta yang banyak berlimpah tuh manfaat untuk kita di dunia aja udah ngebebanin kita. Di dunia sudah membebanin kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Gak perlu iri sama orang yang banyak harta tapi gak digunain untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cuman memperpanjang hisab, ya. Cuman memperbanyak pertanyaan, kan begitu aja. Tapi kalau sama orang yang bersedekah, berinfak, kita boleh iri karena infak. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Wal ana, dan dimaksudkan as-sa'at, waktu-waktunya dihabiskan untuk baca Quran siang malam. Wa anil Barra bin Azib, dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu maqala kana rajulun yaqra'u suratal kahfi. Suratul kahfi ini. Ya. Ada seorang ini hadis ini akan menunjukkan bahwa Quran itu akan manfaat buat diri seseorang di dunia sebelum di akhirat. Di dunia sebelum di akhirat. Kita suka cari amalan ini, amalan itu segala macam. Quran. Karena rajulun yaqra'u suratal kahfi. Ada orang yang senang banget baca surat Al-Kahfi. Ya. Ini orang senangnya baca surah Al-Kahfi. Kita senangnya baca Quran. Bagus. Di antara surat yang paling ikhlas kita bacanya adalah surat Al-Ikhlas. Karena kadang-kadang yang perlu disambung. Apalah Al-Ikhlas ya sombong. Boleh ya, nanti ada hadis yang memang orang senang banget baca surah Al-Ikhlas. Ada orang senang banget baca surat At-Takasur. Ada orang senang baca Quran. Jadi itu jadi kekasihnya. Ada orang senang banget baca surah Yasin sampai hafal, biarin. Orang suka aneh-aneh, orang senang baca satu surat Al-Quran, boleh. Dulu ada orang yang diadukan kepada Nabi karena keseringan baca surat Al-Ikhlas. Kata Nabi, kenapa engkau baca? Saya senang banget sama surat Al-Ikhlas. Tuh, sama orang citra. Gak dilarang oleh Nabi Muhammad. Jadi setiap sholat selesai baca surat yang baca Al-Ikhlas. Terus begitu diadukan sama dia, fulan, kenapa begitu? Saya senang banget baca surat Al-Ikhlas. Nabi tidak marah. Tinggal kita senangnya surat apa silakan. Surat Al-Kahfi maka, tapi ini 5 lembar itu. 5 lembar setengah juz. Ya. Saat saya mah senangnya Al-Baqarah maka. Tapi ayat 1 sampai 5 doang. Bagian tahlilan. Itu aja dibaca. Orang ini baca suratul Kahfi wa indahu farasun. Kemudian di sisinya bersama dia faros, kuda. Marbutun, yang terikat bisyatona ini dengan dua kuda yang punya dua ikatan. Ya. Hablun. Syaton itu hablun, dua ikatan. Fatawasyathu sahabatun. Ketika dia baca suratul Kahfi, kemudian fatawasyat itu datang, tiba-tiba datang mendekat. Sahabatun, awan. Ya. Arab itu kan panas ya. Kemudian tiba-tiba datang awan ketika dia baca suratul Kahfi.
Faja'alat tadnaw. Awan ini mendekat. Wa ja'ala farasahu yanfiru minha. Orang adem. Kemudian si kudanya ini lari. Karena datangnya awan. Binatang izinnya kuat. Binatang ini lari, awan itu mendekat, binatang ini lari. Falam asbaha, ketika besoknya ada Nabi, diadukan kepada Nabi Rasulullah. Saya baca surat Kahfi. Datang awan kepada saya, kemudian kuda saya panik. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pada kalau dari kalau faqala tilkas sakinah tanazzalat bil Qur'an. Awan itu datang menaungimu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni as-sakinah, ketenangan, tanazzalat bil Qur'an, yang diturunkan karena sebab bacaan Quran. Karena sebab bacaan Quran. Maka enggak usah kita ke tempat baru dan yang lain baca Quran. Orang tua kita begitu isi rumah baru baca Quran. Toko baru baca Quran. Pabrik baru baca Quran. Karena dikumpul malaikat yang lainnya dan Allah datangkan rahmat. Kata Nabi, itulah sebab bacaan suratul Kahfi Allah kirimkan awan itu untuk menaungi. Di dunia, di akhirat. Dunia ini belum akhirat belum. Istilahnya ganjaran dari Allah baru DP-nya. Belum pokoknya kapan? Syafi'an di ashabi. Pokoknya akan nuntun kelak kiamat di dunia. Ahli Quran dibimbing oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai saking begitu itu enggak mau nih orang yang bacanya kepanasan. Masya Allah. Musim wabah Quran, baca Quran. Baca Quran. Gak usah repot-repot. Dalil atau hadis ini menunjukkan bahwa manfaat Quran itu mendatangkan kebaikan-kebaikan dunia dan kebaikan-kebaikan akhirat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan tentang fadilah Quran, keutamaan Quran di pertemuan yang akan datang, bahwa kebaikan baca Quran ganjarannya setiap huruf ya. Dan derajatnya di surga nanti tergantung bacaan Quran. Derajat kita di surga tergantung bacaan Quran ketika di dunia. Wallahu a'lam. Dan manfaatnya demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan waj'al tafarruqana min ba'dina hadza tafarruqan ma'suman. Allahumma ihdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'anil karim. Allahumma ij'alna wa auladana wa azwajana wa banatana wa asdiqana wa ahbabana wa talabidana wa talabidatina min ahlil Qur'anil karim. Allahumma fasih lisanana wa lisanahum li qira'atil Qur'an wa li qira'ati hadithi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina subhanallahi rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.